Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue, Bang IQ TV. Ini sepatu yang kemarin gue janjiin setelah kemarin gue nge-review produk dari Leuser ini, Carry Ranau 60 liternya. Sekarang gue nge-review sepatunya, karena yang gue bilang di video awal kemarin, gue kemarin itu ngebungkus 3 produk, ada carrier, sepatu, dan satu lagi ada jaket. Nanti jaket mungkin setelah video ini tayang ya, beberapa hari lagi mungkin ada jaket dari Leuser yang akan tayang juga. Sekarang gue akan kasih tahu sepatunya dulu. Sepatunya pun sama, yang gue kemarin bilang Leuser ini ngambil standar kualitas di Arai, Consina, Forester, dan Cotrek. Dan ketika gue lihat kualitas sepatunya pun sama aja. Gue bahas satu-satu di sini. Dari packagingnya aja, di sini ada handle-nya gitu. Ini dari packagingnya aja kelihatan niat banget sih. Ini mengingatkan gue ke packaging atau kardus dari Eiger, terus dari Arai, terus dari Outdoor Pro, model-model kayak gini. Kalau handle-nya sih mirip ke Outdoor Pro ya. Untuk kardus yang ada di sepatu Leuser ini, di bagian depan sini ada tulisan tuh, ada mereknya Leuser. Di sini ada Friendship of Adventure di bagian depan. Di bagian belakangnya ada size chart di sini. Di sini ada 39 sampai 44 untuk ketersediaan size-nya. Di sini ada sentimeternya juga. Jadi di bagian belakang ini lumayan informatif, ngasih tahu size chartnya. Di sini ada barcode yang bisa lu nantinya scan. Di sini ada website dari Leuser juga. Di bagian depan sini logo Leuser dan Enjoy Your Journey, salah satu mungkin jargonnya. Di sini ada website juga. Di sebelah kanan sini masih logo. Di sebelah kiri sini logo juga, ada angkanya di sini size 42. Terus di bagian terakhir, di bagian handle tadi, di sini ada marketplace nih, Tokopedia, Shopee, dan Instagramnya juga. Di sini website. Jadi dari kardusnya atau packagingnya ini informatif, ada beberapa informasi yang penting yang bisa langsung lu dapetin di sini dari website, dari Instagram, marketplace, ada semuanya di sini. Dan ini bahannya pun tebel ya, bahan-bahan tebel juga. Sekarang gua akan buka untuk sepatunya. Nah, bisa lihat di sini. Di sini ada kertas tipis, udah agak robek-robek karena udah beberapa kali gue buka. Dari sananya sih bagus. Ini dia untuk penampakan sepatu Leusernya. Kalau nggak salah sih ada beberapa pilihan warna, termasuk warna yang pattern gitu. Dari beberapa pilihan warna, gue ngambil warna hitam di sini. Ini full hitam. Ada warna yang lebih cerah itu di warna midsole-nya aja. Oke, gue buka di sini. Jadi di sini ada hang tag yang lepas sebetulnya. Di hang tag-nya ini ada beberapa informasi juga, ada logo Leuser di sini, terus ada size sama ada barcode dan ada harga. Langsung kelihatan harganya 550.000. Jadi ini untuk penampilan sepatunya bisa lihat dari depan kayak gini. Oke, dari depan. Terus dari pinggir masing-masing sisinya kayak gini tuh. Sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri bisa dilihat. Oke. Terus bagian belakang, begini enak ini. Nah, ini bagian belakangnya tuh. Dan terakhir bagian dari atas nih, biar kelihatan dari atas. Oh, dari atasnya. Jadi ada satu warna yang mencolok banget di bagian belakang, ini warna merahnya nih. Ada tali webbing yang membentang di bagian belakang. Sebelum gua bahas sepatunya, alangkah baiknya kita ngeliat berat real dari sepatu ini, karena kemarin sih gua timbang itu kurang dari 1 kilo, termasuk ringan untuk sepatu ini. Sekarang gue akan timbang ulang di sini, masih 0 di sini. Nah, ini untuk beratnya. Ngelok belum? Oke, beratnya 900 gram. Jadi terbilangnya sepatu ini ringan. Karena memang ketika dipakai pun kemarin gue coba memang terasa ringan. Kayaknya gara-gara pemakaian outsole yang ada di sini. Nanti gue bahas untuk pembahasan outsole-nya. Ini sepatu hiking boots dari mereknya Leuser. Ini harganya tadi gua liatin, harganya itu di 550.000. Ini bisa jadi saingan untuk sepatu Cotrek karena range harganya di 500.000 ke atas juga. Terus untuk sepatu-sepatu Arai, masih banyak tuh sepatu Arai yang harganya masih di range harga 500 ribuan. Dan tentunya ini belum waterproof untuk sepatu yang ada di sini. Termasuk sepatu yang tadi gue sebutin di Cotrek dan di Arai juga. Untuk range harga 500.000 dan 600 ribuan itu rata-rata di brand yang tadi gue sebutin pun belum waterproof. Jadi kalau emang lu nyari sepatu yang ada lapisan tahan airnya di bagian upper, ini belum ada. Karena
prioritas di sepatu ini lebih ke sirkulasi udara atau breathable yang nanti lu dapetin ketika lu pakai sepatu gunung ini. Gua pilih size 42 karena untuk sepatu gunung itu rata-rata gua milih 42. Kalau sepatu harian gua 41 karena gua terbiasa dilebihin satu size aja biar ketika turun itu nggak keteken banget tuh jari-jari depan kaki gua. Dan biasanya juga kalau kita naik gunung itu sambil membawa beban, kaki itu gue sih ngerasa ngebengkak aja gitu. Ngebengkak, dan memang kalau size-nya pas itu jadi nggak enak juga. Makanya kebiasaan gue selalu dilebihin satu size dari sepatu harian gue. Sepatu gunung gue rata-rata size-nya itu 42. Kita bahas dulu di bagian upper dari sepatu ini. Di bagian upper tuh berarti dari bagian atas ini nih yang warna hitam ini, dari pinggir ke depan, ke pinggir lagi sampai ke belakang, termasuk bagian dalam sini nanti kita bahas juga. Jadi di bagian upper ini kalau lu perhatikan di sini, ini pakai dua kombinasi bahan. Ada bahan yang seperti kulit di sini nih. Ini kayak kulit nih. Dari pinggir ke depan, ke pinggir lagi sampai ke bagian belakang. Jadi ini sebetulnya bukan pakai kulit hewan atau bukan pakai kulit asli. Ada beberapa sepatu yang pakai kulit sintetis, berarti campuran tuh antara bahan sintetis dan bahan kulit. Kalau ini full bahan PU atau bahan sintetis aja. Jadi bisa dibilang ini bukan kulit asli, tapi kulit buatan untuk bahan yang dipakai di sini. Ketika gua cium pun beda tuh. Baunya terasa lebih menyengat untuk bau yang dihasilkan oleh bahan PU atau sintetis yang ada di sini. Nah, dikombinasikan nih dengan bahan yang ada di sini. Pertama kali gua lihat sebetulnya kayak bahan double mesh nih, dari bagian depan ke pinggir sini sampai ke belakang sini nih tuh. Tapi ini bukan pakai bahan double mesh. Kalau bahan double mesh itu kalau lu inget gua pernah nge-review produk dari Sander, terus dari Air Protect juga, itu pakai double mesh. Kalau ini pakai bahan kanvas. Makanya ketika nantinya lu pegang kayak gini, ini terasa banget tekstur di permukaan yang ada di bahan kanvas di sini kasar dan memang terasa tebal. Jadi ketika gua pegang kayak gini tuh benar-benar kerasa tebal nih. Hampir sama sih dengan double mesh, cuman ini terasa lebih kuat aja untuk bahan yang ada di sini, untuk bahan kanvas yang ada di sini. Dari desainnya sebetulnya gua suka dengan pemilihan pola di bagian bahan sintetisnya nih. Jadi di bagian bawah ini full bahan sintetis nih. Terus bahan sintetisnya itu ada yang melintang ke bagian tengah sini nih, atau bagian atas sini ada 3, 1, 2, 3. Dan di bagian belakang ini full juga pakai bahan sintetis. Nah, di bagian kanvasnya dia justru full di bagian atas, nggak ada yang di bagian kiri atau kanan. Jadi untuk nantinya breathable atau sirkulasi di sepatu ini full di bagian atas sepatu ini. Nah, di bagian depan sebetulnya ini nggak keras-keras banget. Ada beberapa sepatu gunung yang pernah gua review itu di bagian perlindungan jarinya itu benar-benar keras. Kalau ini terbilangnya normal, nggak keras banget gitu. Termasuk di bagian belakang juga nih. Di bagian belakang ini sama dengan bagian depan, nggak terlalu keras. Tapi di belakang sini yang berwarna terang ini sebetulnya ada dua bahan kalau perhatiin. Bahan yang lebih mengkilat ini bahan midsole-nya. Nah, bahan yang lebih dope ini heel counter di bagian belakang sepatu ini. Jadi tujuan adanya heel counter yang ada di sini, ini kan bahannya keras nih. Ini lebih keras dibandingkan heel tab yang ada di atas sini dan outsole yang ada di sini. Karena ini bahannya kayak semacam plastik gitu. Ini lebih ke heel counter untuk lebih menstabilkan ketika nantinya lu pakai sepatu ini berjalan sambil membawa beban. Nah, ini agak jarang gua temuin di beberapa produk lokalnya, khususnya lokal yang memakai heel counter kayak gini. Rata-rata ya udah langsung midsole dan upper aja. Kalau di sepatu ini ada heel counter di bagian belakang sini, di kanan dan di kiri tentunya. Di sini ada A-stay. Jadi A-stay-nya itu pakai bahan utamanya yaitu pakai bahan sintetis atau pakai bahan PU. Eyelet-nya di sini pakai bahan webbing dan dicampur dengan bahan metal di sini. Jadi beberapa sepatu gunung ada yang full bahan metal untuk eyelet-nya, tapi untuk sepatu ini dicampur. Di bagian depannya pakai webbing, di bagian tengah menuju ke atas ini pakai bahan metal. Kombinasi kayak gini kemarin gue temukan juga tuh di sepatu Eiger ya. Kalau nggak salah dia tuh
kombinasi juga untuk pemakaian eyelet yang ada di sepatu poloknya kemarin yang gue review. Di bagian eyelet depan dan eyelet belakangnya itu dicampur menggunakan webbing dan metal kayak gini. Di bagian tali sepatu yang ada di sini, ini diameternya gede ya tuh tali sepatunya, dan nggak dapat cadangan tali sepatu ya. Karena gue ketika beli sepatu Are biasanya suka dapat cadangan tali sepatu. Kalau ini hanya dapat satu aja, dan ini gue suka sih untuk diameter yang ada di sini tebal. Karena kalau untuk dipakai ke atas gunung biasanya gue lebih ngerasa kuat, ngerasa pede gitu pakai ukuran tali sepatu yang ada di sini. Di bagian belakang tali sepatu di sini gue akan bahas lidahnya. Lidahnya di sini direkatkan lagi oleh tali webbing yang ada di bagian permukaan lidahnya yang nantinya dimasuki oleh tali sepatu di sini. Dan untuk desain lidahnya di sini belum dijahit ya. Nah, biasanya untuk sepatu gunung yang mempunyai lapisan tahan air ataupun yang tidak mempunyai lapisan tahan air, di beberapa sepatu gunung itu dijahit nih. Lidahnya itu jadi menyatu dengan bahan yang ada di sini. Untuk apa? Biasanya ketika nantinya ada hujan gerimis itu air itu nggak langsung masuk ke bagian dalam sepatu. Karena adanya bahan yang nyambung dari lidah ke bagian bahan utamanya. Kalau ini nggak nyambung, jadi kemungkinannya ketika ada air menyentuh bahan upper sepatu ini ya langsung tembus ke bagian dalam. Kalau memang dia masuk melalui celah lidah yang ada di sepatu ini. Di bagian kanan yang hampir lupa nih, ini detail kecil yang menarik. Di sini ada bahan reflektif nih. Dari ujung sini nih, dari ujung kanan ke belakang nyambung ke ujung sebelah kiri. Jadi ada bahan reflektif. Ini ya nantinya bakal memantulkan cahaya ketika kondisi gelap di atas gunung. Logonya ini nempel ke bahan PU atau sintetis yang ada di sepatu ini. Di bagian belakangnya, di sini ada tali webbing nih. Tali webbing yang nggak tebal-tebal banget tapi kuat nih untuk tali webbingnya. Ini sebetulnya untuk mempermudah nantinya lu memakai sepatu ini. Sekarang gua akan ngebahas lining yang ada di dalam sepatu ini. Jadi ketika lu ngelihat ke bagian dalam, di sini ada lapisan warna hitam juga, dan di sini ketika dipegang itu bahannya lembut, lebih lembut dibandingkan bahan kanvas yang tadi. Ini menguntungkan lu ketika nantinya lu pakai sepatu ini, gesekan yang terjadi di bagian pintu sepatu ini tuh dengan bahan yang lembut, bukan dengan bahan yang kasar. Dan di sini ada busa yang terbilangnya lumayan tebal, bisa lihat di sini tuh untuk busanya, untuk ketebalan busanya. Nah. Oke, jadi busa yang tebal tadi itu sebetulnya hanya di bagian sini aja nih. Di bagian sini, dalam. Di bagian sini, itu busa juga, tapi busanya nggak setebal di bagian atas sini. Dan di bagian depan sini, ke depan, cuman busa-busa tipis aja. Sekarang gue akan lihat ke bagian insole yang ada di sepatu ini. Sebetulnya insole-nya nih, dilem ya, agak susah untuk dibuka, tapi coba gue buka. Nah, tuh, dilem, bisa dilihat. Nah, jadi di sini pakai untuk insole-nya di sini ini mengingatkan gua ke insole sepatu Air Protect yang mana harganya itu 400 ribuan gitu. Ini mirip banget kayak gini. Kalau sepatu Sander yang kemarin itu untuk insole-nya lebih bagus dia. Kalau ini terbilangnya enggak terlalu ngasih tambahan bantalan di bagian dalam sepatu ini ketika nantinya lu pakai sepatu ini. Jadi untuk bahan insole itu biasanya ada yang memang empuk banget. Kalau ini sebetulnya ya normal-normal aja lah. Ya tipikal-tipikal harga sepatu gunung di 500 ribuan itu ya pakai insole kayak gini. Termasuk yang gue temukan di beberapa brand yang tadi gue sebutin di awal itu. Itu untuk penjelasan di bagian uppernya. Sekarang gue akan bahas ke bagian bottom. Di bagian bottom ini ada beberapa bagian. Bagian midsole dan bagian outsole di sini. Gue bahas bagian midsole-nya dulu, bagian tengah dari sepatu ini. Jadi ketika lo pegang di bagian midsole ini bener-bener kerasa banget empuk bantalannya nih. Dari belakang ke bagian depan sini, melingkar juga ke bagian kiri sini. Jadi midsole ini untuk apa bang? Yang sering gue bilang di beberapa review sepatu gunung. Midsole ini untuk meredam hentakan nantinya ketika lo pakai sepatu gunung. Kalau ada midsole-nya ini ya kayak shock breaker di motor lah. Jadi ketika lu pakai sepatu ini sambil membawa beban yang berat, itu ada bantalan yang empuk yang nantinya lu injak. Berbeda dengan sepatu yang tanpa midsole itu ya bener-bener kerasa keras. Jadi ketika nantinya lu pakai sepatu gunung, gua pribadi sih lebih memprioritaskan yang punya midsole kayak gini.
Kalau lo ingat sepatu Eiger Pollock itu nggak ada midsole-nya malah, walaupun harganya mahal. Karena sebetulnya tergantung tujuannya. Tujuan dari brand untuk apa sepatu ini. Kalau yang Eiger Pollock itu dia lebih mengutamakan kekuatan di bagian bawah sepatunya, makanya dia nggak pakai midsole kayak gini, dia langsung pakai bahan outsole Vibram itu yang benar-benar keras, jadi ketika nantinya ada benturan itu ya lebih kuat. Kalau Leoser ini lebih memprioritaskan untuk bantalan empuk di bagian tengah sepatu ini, makanya dia ngasih midsole yang lumayan tebal di sini di bagian tengah sepatunya. Sekarang gua akan bahas outsole yang ada di sini. Bisa lo lihat untuk grip yang ada di outsole sepatu Leoser hiking boot ini. Jadi ini pakai bahan pylon rubber. Yang gua rasain di bahan pylon rubber ini daya lenturnya tinggi nih. Ada beberapa outsole sepatu yang memang kaku banget tuh. Apalagi lu pakai sepatu dengan outsole Vibram itu bener-bener kaku. Kalau bahan pylon rubber kayak gini tuh lebih lentur, karena memang daya lenturnya itu lebih tinggi. Dan yang nantinya lebih kerasa lagi ketika lo pakai sepatu gunung dengan bahan pylon rubber kayak gini, sepatunya itu menjadi lebih ringan. Ketika pertama kali kemarin gua pakai sepatu ini memang kerasa ringan tuh. Gua kan di rumah tuh ada beberapa sepatu gunung yang memang harganya itu di range kayak gini, kayak Air Protect sih di bawah ya, kayak Arai, Arizona kayak gitu-gitu. Untuk bahan pylon rubber kayak gini memang lebih ringan, makanya tadi untuk berat keseluruhan dari sepatu ini, lebih tepatnya sepasang sepatu ini tuh di bawah 1 kilo, di 900 graman. Karena memang karakteristik bahan pylon rubber itu lebih ringan dibandingkan karet. Dan bahan pylon rubber kayak gini untuk ketahanan terhadap aus dan air juga lebih bagus sebetulnya. Jadi untuk sepatu ini pakai bahan pylon rubber yang mana mempunyai beberapa kelebihan yang tadi gua sebutin, tapi tetap ada kekurangan. Memang untuk bahan pylon rubber kayak gini dari licin atau tidaknya itu lebih bagus yang karet memang dibandingkan pylon rubber kayak gini. Tapi tetap nanti akan gua coba di kaca gitu. Gua coba di beberapa sepatu gunung yang gua punya di rumah yang memang masih bersih, tidak ada tanah-tanahnya dibandingkan dengan ini. Kita lihat tingkat anti slip dari pylon rubber yang ada di sepatu ini dan gue bandingkan dengan beberapa sepatu yang gue punya di rumah. Apakah benar anti slip? Karena memang bahan pylon rubber ini ya lebih licin biasanya dibandingkan bahan yang full karet. Di sini gue akan ngetes kecil-kecilan aja nih. Ini ada sepatu loser yang di-review di video ini. Terus ada sepatu Arai Rangers yang gue bawa ke Argopuro. Terus ada Air Protect nih. Serinya lupa nih. Oh, River tuh di belakang serinya yang pernah gue review juga. Ketiga sepatu ini udah ada reviewnya di channel YouTube gue, dan gue akan ngetes kelicinan outsole-nya nih. Ini di permukaan kaca mobil depan ya, yang sebetulnya permukaannya nggak terlalu curam nih, tapi lumayan buat ngetes kecil-kecilan aja ini mah. Gue akan ngetes dari Air Protect dulu nih, untuk ketika gue gerakin, didorong dan ditekan di permukaan kaca mobil yang memang lumayan curam dikit lah. Gua yang Air Protect dulu tesnya. Oke. Oh, ini udah mulai maju-maju dia tuh. Oke. Tekan ini. Oke, dia maju sendiri. Langsung turun deh. Terus Arai Rangers untuk Air Protect ini harganya tuh 388 atau 400 ribuan nih. Terus untuk Arai Rangers ini harganya kurang lebih di 700 ribu ke atas lah. Sekarang gua coba juga. Langsung turun deh. Terus yang loser, yang loser ini harga 550. Oke, lumayan. Jadi bisa lu lihat ketika tadi gua gerak-gerakin si sepatu ini, ketiga sepatu ini, dan kayaknya si loser ini anti slipnya ya lumayan lah gitu. Nah, nanti kalau memang ada kesempatannya gua akan langsung tes si sepatu loser ini ya ke atas gunung. Kalau ini sih ngetes kecil-kecilan aja, karena salah satu pengetesan yang bisa dilakukan itu ya di atas permukaan kaca.
Sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di sepatu Leuser hiking boots ini. Kelebihan yang pertama yang gua memang rasakan langsung di sini ketika pertama kali sepatunya datang dan ketika gua coba, sepatu ini terbilangnya ringan. Yang tadi udah gua timbang ulang itu di 900 gram, masih di bawah 1 kilo. Karena ada beberapa sepatu yang beratnya itu yang di atas 1 kilo atau bahkan yang 1 kilo pun ada. Kalau ini terbilangnya masih terasa ringan ketika gua pakai kemarin sepatu ini. Kelebihan yang berikutnya, desain atau tampilan yang ada di sepatu ini gua suka karena memang di beberapa bagian ini ada bagian yang memang kelihatan banget sepatu ini ganteng gitu. Kalau aja warnanya ini abu-abu di sini nih, bahan PU yang ada di sini atau bahan sintetis yang ada di sini bisa lebih kelihatan lagi. Ini mengingatkan gua ke sepatu Eiger Eagle Plum. Nah, di situ dia punya bahan utamanya juga yang melingkar dari depan ke kanan, ke belakang sampai ke kiri sini. Cuman memang beda untuk desainnya, tapi gua suka tuh dengan penempatan bahan PU atau sintetis yang ada di sini. Ya, pertama kali gua ngeliat sepatu ini ya terlihat ganteng lah untuk sepatu ini, untuk penampilannya. Kelebihan yang berikutnya, adanya heel counter yang ada di belakang sini untuk stabilitas ketika nantinya lu pakai sepatu ini. Ya diharapkan ya dengan adanya heel counter yang ada di sini, ketika lu sambil membawa beban memakai sepatu ini lebih stabil untuk lu berdiri menggunakan sepatu ini. Karena fitur ini agak jarang gua temuin nih di beberapa sepatu gunung, termasuk sepatu lokal ya, khususnya sepatu lokal. Kelebihan yang berikutnya, gua suka anti slip yang ada di sepatu ini yang tadi gua contohin di kaca itu. Di beberapa sepatu itu, contohnya sepatu Air Protect yang tadi gua coba itu dia lebih licin. Kalau ini masih aman karena memang ada anti slip di bagian outsole yang ada di sepatu Leuser hiking boots ini. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan yang ada di sepatu Leuser ini. Kekurangan yang pertama adalah kalau emang lu lagi nyari sepatu gunung yang waterproof atau yang punya ketahanan air di bagian uppernya, bukan ini pilihannya, karena ini bukan sepatu gunung yang waterproof. Karena kalau emang lu pengen sepatu yang waterproof ya harganya lebih tinggi daripada ini. Ini masih di harga-harga ya layaknya sepatu yang belum punya ketahanan air di harga 550 ini. Kekurangan yang berikutnya, lidah yang ada di sini nggak menerus ke bagian atas. Jadi ada sedikit kekhawatiran ketika nantinya sepatu ini bagian uppernya terkena air atau tersiram air, entah itu gerimis atau air yang deras, ya akan mudah masuk ke sela-sela yang ada di lidah sini karena bahannya itu tidak nyambung dengan bahan utamanya. Kekurangan yang berikutnya, kalau emang lu lebih suka nyari sepatu gunung yang keras banget nih di bagian depan dan di bagian belakang, tentunya untuk perlindungan depan dan belakang kaki lu, ini nggak keras-keras banget sebetulnya. Di bagian depan sini cukup aja, nggak keras banget. Di bagian belakang pun cukup aja, nggak keras banget. Kekurangan yang terakhir, di bagian insole ini untuk pemakaian busa yang dipakai menurut gua masih terbilangnya ya masih kualitas rendah lah. Ya semoga nanti mungkin Leuser ketika mau mengupgrade khusus di bagian insolnya, ya semoga pakai yang lebih bagus dibandingkan bahan busa insole yang ada di sepatu ini. Oke, itu aja. Ada kelebihan dan kekurangan di sepatu Leuser hiking boots ini. Ada kelebihan yang perlu pertimbangkan nantinya, ada kekurangan yang perlu pertimbangkan juga nantinya. Kalau emang lu pengen sepatu ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Tinggal lu sikat aja. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.